bisa kita mengubah kondisi hati. Memang saya ingin menyampaikan 3 macam hati, Pak. Ini barangkali ini nanti kita harus jujur kepada diri kita, posisi kita. Hati yang pertama adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Digambarkan di surat Al-Baqarah ayat 18 yang bisa tadi dibaca dalam Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, sehingga mereka tidak kembali ke jalan Allah. Nah, yang dimaksud hati yang mati itu hati yang sudah tidak bisa lagi menerima nasihat kebenaran, hati yang sudah tidak mampu lagi untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini disambung di surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Walaqad darakna fi jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah bangsa manusia dan jin. Siapa mereka? Lahu qulubun la yafqahuna biha. Jadi mereka itu punya hati, tapi hatinya itu sudah tidak lagi mampu memahami ayat-ayat Allah. Makanya ada ayat lain, kalau ayat-ayat Allah itu didekatkan, maka orang-orang ini bukanlah bertambah dekat dengan Allah, tapi semakin jauhlah. Beda dengan hati yang tidak mati. Hati yang hidup adalah hati yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Hati yang sudah mati ini adalah hati yang hidupnya berdasarkan hawa nafsu. Jadi lebih senang apa yang ia lakukan, bagaimana menurut nafsunya. Nah, berarti ini hati yang sudah dikendalikan oleh syaitan laknatullah. Dan nafsu itu ada 3 ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Rahimakumullah. Jadi kita bersyukur ya, mengapa kita hadir di sini. Barangkali kita masih mau menerima nasihat. Karena orang yang beruntung watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yang saling menasihati. Bersyukur jika kita punya anak-anak yang masih mau menerima nasihat kita. Bersyukur kita punya istri yang mau diajak sih, dan lain sebagainya. Maka dari itu ini hati yang mati ini yang mudah-mudahan kita terhindar dari. Ini kemudian yang kedua adalah qalbun marid. Jadi kalau tadi hatinya itu sudah mati, kalau ini hatinya sakit, qalbun marid. Ternyata hati itu seperti jasad juga. Ada yang disebut dengan penyakit jasad itu yang komplikasi. Salah satu yang harus diwaspadai dengan kehadiran virus ini adalah penyakit seperti diabetes, seperti paru-paru, kemudian jantung. Itu menurut hasil penelitian akan lebih mudah ketika datangnya virus itu meninggal. Makanya virus ini tidak mengakibatkan orang meninggal, tapi akan mudah jika ada penyakit yang tadi komplikasi. Nah, ketika kita punya penyakit itu, maka segera ingin berobat. Ternyata Allah bukan hanya jasmani yang punya penyakit komplikasi,
Tetapi hati kita itu bisa penyakitnya komplikasi. Fazadahumullahu maradan, dan ketika merasa dalam diri kita ini ada masalah di hati ini, ya, kita harus segera mendeteksinya. Yang kira-kira penyakitnya apa ini dalam hati kita. Jangan dibiarkan. Kenapa? Fazadahumullahu maradan, karena akan bertambah penyakit itu. Nah, ketika bertambah bisa jadi nanti menjadi hati yang mati. Nauzubillah. Apa nih obat hati ini? Kalau di surat Yunus surat 10 ya, ayat 57. Jazakallahu khair. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang dari Rabbmu, yakni berupa nasihat. Jadi Al-Quran berupa nasihat. Wa shifa'un lima fis sudur, dan menjadi obat hati. Jadi bukan penyakit dada, tapi di sini sudur sini ada peluru hati. Jadi ketika kita mau mulai iya kan, jangan-jangan hati saya ini ada penyakitnya nih. Bisa nggak Pak mengukur bahwa dalam hati kita ada penyakitnya? Bisa nggak? Kalau penyakit jantung kan deteksi ya, oh ini pernapasannya agak cepat, atau kalau paru-paru, oh ini agak sesak, kurang lebih seperti itulah. Nah kira-kira ini Bapak yang kimia ini, kalau untuk mendeteksi bahwa hati kita ini sakit atau enggak, bisa sharing sedikit. Mungkin ada yang tahu di mana Pak, sebelah sini Pak. Wah ini memang saya ini lagi sakit hati. Bukan sakit hati orang menyakiti kita, bukan. Ini kondisi Pak. Kalau saya, ya. Kalau kita sudah tambah umur tapi nafsu dunia kita makin tinggi, mungkin hati kita barangkali sakit. Misalnya sudah punya rumah, kepingin punya rumah, sudah punya mobil, pengen punya mobil. Padahal umur kita sudah 60 tahun, barangkali itu mulai sakit hati kita. Betul. Jadi harusnya mah tambah tua berpikir bagaimana harta yang ada bermanfaat, tapi ini masih terus ingin bertambah-tambah harta itu. Nah, jangan-jangan hati saya ini lebih sakit. Masya Allah. Sehingga ini nanti ke dalam aktivitas ini, Pak, kira-kira kalau begitu rasa damai nggak hidup? Damai nggak hidup? Tenang nggak? Enggak. Ini tanda-tanda Pak, ini gejala nih Pak. Jadi kita menjalani hidup ini nggak adem, nggak nikmat. Kalau bahasa anak muda sekarang kayaknya santuy, resah, gelisah. Nah ini ternyata ini ada penyakit di dalam hati kita. Sholat susah khusyuk, pokoknya nggak tenang. Ini analisa gejalanya seperti itu. Coba hari ini hatinya lagi gimana? Lagi adem? Santai. Lagi adem. Alhamdulillah. Berarti Bapak hatinya lagi tidak sakit. Ini hatinya lebih sehat sekali. Surti, Insya Allah. Oke Pak, jadi gitu ya. Jadi menjalani hidup ini adem. Nah kalau sakit juga ini penyakit hati ini banyak. Saya baca di kitab ya Ulumuddin yang diringkas dari Tazkiyatun Nafs. Banyak sekali ternyata penyakit. Jadi bukan hanya penyakit jasmani ya, pada yang banyak itu. Ini justru penyakit dia itu banyak sekali. Ada kikir misalnya. Jadi kikir itu apa ya? Korek ya. Jadi untuk infak berat, untuk sedekah berat. Jadi seolah-olah harta itu miliknya. Padahal kalau menurut konsep Quran bahwa harta itu milik Allah.
ketika penyakit itu nyampe dalam diri kita ini jadi kikir. Nah bahaya ini. Kenapa dengan kikir hati jadi tidak damai? Ternyata pagi-pagi itu malaikat itu berdoa. Ya Allah, semoga harta si fulan ini binasakan ya Allah. Jadi punya harta tapi tidak membawa kedamaian. Jadi orang punya harta hatinya gelisah, apalagi nggak punya. Punya jabatan hatinya gelisah, apalagi enggak. Kenapa? Di sini masalahnya. Ini contoh kecil. Nah ini segera kita. Makanya kenapa Rasulullah kalau kita baca di sejarah lebih banyak hidupnya tersenyum. Bukan berarti Rasulullah tidak punya masalah. Sebagai kepala negara, sebagai suami dan beberapa istri, berat luar biasa. Tapi kenapa dibalik tersenyum hatinya yang sehat? Dan Rasulullah nggak pikir, itu kalau kita baca sejarah, bagaimana dermawannya Rasulullah. Ya, itu sampai-sampai ketika punya harta ghanimah 100 ekor kambing dan datang orang dari dusun datang itu dari kampung, ya Muhammad, aku membutuhkan kambing. Silakan semuanya. Sampai-sampai kepala suku itu sudah kembali kepada kampungnya. Wahai sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, segera masuk Islam. Ternyata Muhammad itu orang dermawan. Masya Allah. Jadi pas semakin kita dermawan, insya Allah semakin membawa hati kita sehat. Satu ya. Jadi membawa hati itu nyaman, adem dulu. Kenapa? Ternyata kotor-kotornya hati ini jadi terbersihkan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi bersaudara menuju ampunan Allah. Surga dan surga lagi dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, lapang maupun sempit. Jadi bersifat imam. Alhamdulillah saya aman nih. Saya terbiasa infak, senang bersedekah, berarti aman penyakit kita, hati kita dari penyakit ini. Atau bisa juga tidak aman dari penyakit yang lainnya. Mungkin jantungnya sehat. Coba cek paru-parunya gimana. Nah ini dicek dengan penyakit tadi yang lainnya. Apa? Sombong. Orang sombong itu orangnya nggak bahagia. Dan orang dalam tersebut orang sombong itu tidak mau ada orang lain yang unggul. Baik dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan ilmunya. Pokoknya tidak mau yang orang yang unggul. Ternyata ini pun penyakit hati yang berbahaya. Sampai-sampai kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya punya penyakit sombong walaupun sebiji sawi. Enggak damai juga. Padahal gambaran ahli surga adalah hatinya damai selalu. Karena tadi penyakit ini harus bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka baca Quran. Nah, jangan sampai hati kita ini mati. Ternyata saat Quran datang gak bisa memahami. Tapi kalau kondisi sakit masih bisa memahami. Lahu mulkus samawati wal ardh. Punya Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kembali saya dapat ilmu Pak. Masya Allah. Ketika Mahathir Muhammad usia 94 masih bisa menjadi Perdana Menteri. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat? Allah. Yang hebat itu bukan Mahathirnya, tapi Allah yang membuat Mahathir menjadi hebat. Kalau Bapak di sini merasa orang kaya, siapa sebenarnya yang kaya? Allah. Allah yang menjadikan kita menjadi orang kaya. Ketika kita cerdas, luas ilmu, sebenarnya siapa? Siapa yang menitipkan ilmu? Allah. Pantas tidak kira-kira kita semua? Ini saya dulu waktu masih muda, ada waktu saya tinggal di UIN, di waktu kuliah. Itu ada yang bercerita pengalaman seseorang ibadah haji. Nah, dia punya sifat sombong waktu di sana, menyepelekan
istilah di komputer itu ada hack, Pak. Ternyata otak itu bisa juga hack. Ini sini yang imam masjid, maaf yang penghafal Quran, itu kadang-kadang hack. Dia lagi ngapalin, itu tak hilang aja, ini kemana data ini hilang. Nah ini pengalaman, ini kejadian si bapak ini. Sampai-sampai pada dia seorang dokter ya, ini luar. Itu diambil tuh memorinya sama otak, nggak ingat apa-apa dia. Jangankan ilmu-ilmu yang lain, teman-temannya juga tidak tahu siapa ini namanya. Masya Allah. Akhirnya dengan selama 2 minggu dia beristighfar, baru dia sadar. Jadi ada dia ngomong, jangan dibiarkan. Kalau ada kecil sifat sombong dalam diri, segera aku taubat. Karena itu tidak membawa ketentraman dalam hati kita. Ternyata Allah yang bikin kita kaya, Allah yang bikin kita punya segala, Allah yang bikin kita pintar, Allah yang bikin kita soleh. Bahkan saya baca dalam agar dicintai oleh Allah. Jadi ada orang-orang kalau sudah dicintai oleh Allah, maka bicaranya Allah yang bimbing, tangannya Allah yang menggerakkan, kakinya Allah yang bimbing, semua Allah. Masya Allah. Jadi ternyata la haula wala quwwata illa billah. Makanya kita disunahkan ya, kalau keluar rumah doanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kecuali atas izin Allah. Bahkan hari ini kita menyaksikan negara-negara di puasa perkasa ketika kedatangan virus yang sangat kecil ini tidak berdaya. Ternyata Allah yang bikin orang itu berdaya, karena Allah pula yang bikin negeri itu berdaya. Inilah Allah yang mesti kita tuju dan sadar bahwa qalbun marid ini adalah masalahnya terhadap masalah hidup kita ini. Jadi gak ada minggu, gak tentram menjalani ini. Menghadapi masalah itu mudah frustasi, putus asa. Ini barangkali yang mesti kita obatin, jangan kita biarkan. Ya. Ini bapak-bapak mulai ini gak kira-kira kondisinya di mana hati kita? Ada yang masih merasa sakit-sakit sedikit? Nanti merenung Pak, ini juga. Makanya ini saya sering sampaikan materi ini Pak, sebenarnya untuk diri saya sendiri. Hidup ini sebenarnya untuk bahagia. Untuk apa? Untuk bahagia. Walaupun berbagai upaya. Sebelum saya lanjutkan Pak dengan hati yang nomor 3, mungkin ada yang ingin disampaikan, yang ingin dicurahkan. Ini biasanya kan kalau kita punya penyakit jasmani suka konsul ya, dok, saya kerasa ini kenapa? Mungkin Pak ada pengalaman apa? Agar nanti kita sama-sama obatin ya. Biar semakin hari kita menjadi pengurus dan jamu mesin ini semakin sehat, semakin nikmat hidup ini. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ini salah satu penduduk bumi yang disiapkan oleh Allah ya, untuk siap kehadiran Imam Mahdi. Jadi ketika Imam Mahdi hadir nanti di bumi ini, ternyata penduduknya itu soleh-soleh. Ternyata kenapa? Hatinya pada sehat, hatinya tidaklah sidik. Mereka begitu nyamannya untuk mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang disampaikan Bapak? Ingin saya minum dulu. Atau mungkin saya ingin ngomong Bapak tentang penyakit hati ini. Atau sudah cukup? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan hati yang ketiga. Ini hati yang qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Kata Rasulullah, kalau hati yang sehat ini hatinya adem, hatinya damai, hatinya tenang. Jadi
Dimana ketika datang kebaikan dia selalu bersyukur. Makanya konsep surat Luqman, wa may yashkur, selalu bersyukur. Datang kebaikan, kemurahan, kemudahan, selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Bahkan orang-orang seperti ini biasanya al-haya'u minal iman. Makin lama hidupnya al-haya'u minal iman, makin terasa malu oleh Allah. Jangan dari ribuan ayat ini, satu ayat aja kalau sudah menyentuh kepada hati yang sehat ini, itu masya Allah, bertambahlah bazadahumullahu marada, bertambahlah iman mereka, bertambah malulah sama Allah. Ini hati ini pekal. Biasanya hati yang sehat ini melihat wajah seseorang itu begitu pekal. Ini kayaknya wajahnya lagi ada masalah. Kok tahu Pak? Ya, sepertinya bulu-bulu nasi di rumahnya ya. Padahal ini lagi musim COVID ya. Nah, karena dia hatinya sehat, bukan hanya sudi memandang saudaranya. Saudaraku, kebetulan aku lagi hafal rezeki, maka bolehkah aku membantu untuk meringankan beban? Itu hati yang peka seperti itu. Ya. Jadi hatinya peka luar biasa. Baik kepada anak, mungkin pas anak di rumah, kayaknya ada masalah apa nih nak? Jadi Pak Guru itu kalau lihat muridnya itu biasanya, nah kau punya masalah ya? Kok Bapak tahu ya? Itu karena Allah membimbing. Jadi kata Pak, hati yang sehat, hati yang selalu bersyukur sama Allah. Coba bagaimana kita tidak bersyukur ya? Masya Allah, pokoknya Pak, di musim seperti ini aja kita masih jaminan rezeki masih terus sama Allah. Ini subuh jam 4 masih kita bisa bangun ya Pak. Kayaknya Pak kalau subuh jam 2 bisa bangun ya? Insya Allah. Inilah yang harus kita selalu bersyukur sama Allah. Masih punya aktivitas yang bermanfaat, gitu Pak. Selalu bersyukur. Nah, la asida itu. Nah ini. Makanya kalau hati yang sehat, tambah tua itu tambah bahagia hidup ini. Jadi jangan sampai gini Pak, tambah umur itu tambah susah, jangan sampai. Saya dulu pernah punya curhatan seorang jamaah ibu. Ustaz, kenapa hidup saya jadi pusing begini? Dulu saya punya anak 5, bahagia saya. Tapi setelah semua anak menikah, kenapa jadi pusing? Ternyata kehadiran mantu itu tidak jaminan untuk hidup bahagia. Nah, bukan sama menantu sebenarnya. Jadi kan kita hidup di sini mudah menyalahkan orang lain Pak. Ibda bin nafsik mulai muhasabah diri. Jangan-jangan hati ini salah. Pernah nggak Pak ada orang yang menghina kepada kita? Mencaci maki. Biasanya ketika orang tidak suka sama kita mencaci maki, suka dibalas apa? Apa gimana perasaan hati kita? Marah. Kenapa marah? Berarti hatinya sakit Pak. Jadi lalu ada orang yang zalim sama kita, lalu kita marah, berarti kita kondisi sakitnya sakit. Harusnya gimana? Sabar. Makanya kata Nabi, orang yang hatinya sehat, sabar ketika datang kemudahan, bersabar, syukur ketika datang kebaikan kemudahan, dan bersabar saat menjalani hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kembali ke tetangga kamu Pak. Dulu dia sering curhat, merasa dirinya dizolimi dia oleh teman-temannya. Tapi kembali dia datang Pak. Apa dia bilang? Ustaz, saya bahagia dengan dizolimi. Saya bilang begini, ayo, siapa yang mengudai saya? Segera sekarang. Kenapa kan bilang begitu? Ternyata Ustaz, dengan saya dizolimi, Allah datangkan kemurahan. Makanya kalau lagi dizolimi, jangan marah, segera berdoa sama Allah. Gimana doanya? Ya Allah, mudahkan segala urusan. Berilah dia hidayahmu. Dia berbuat seperti itu, barangkali dia tidak tahu ya Allah. Makanya Rasulullah, karena hatinya sehat ya, ketika datang dakwah ke Taif oleh penduduk Taif, dilempari, datang malaikat Jibril.
wahai Muhammad, bagaimana kalau bukit Taif aku balikan saja sebagai balasan buat mereka, karena mereka telah menentang dakwah, mencacimu, menyakitimu. Apa kata Nabi? Jangan itu. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu. Malah Nabi berdoa, Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya, beri petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Masya Allah, doanya diijabah. Apa yang terjadi? Generasi Taif, generasi terdepan dalam membela Islam. Bahkan orang yang dolim, doanya nyambung ke langit tanpa ada batas. Tapi jangan berdoa, ya Allah semoga saya dizolimi. Jangan. Jadi ayo, kondisi hati kita ini seperti apa? Ternyata itu. Ada yang menggibah sama kita, di mana coba? Kita keburukannya dibicarain. Apa itu? PDKM itu ramai bisa ada masyarakat. Di itu, emang apa itu PDKM sekarang begini? Kira-kira pendaftar kalau mendengar itu gimana? Apa kita langsung bisa? Alhamdulillah ya Allah. Bahkan kalau bisa, ini saya bacakan Pak. Ada kisah 30 teladan. Seorang bapak itu selalu memberi hadiah kepada siapa? Kepada orang yang menghina dirinya, kepada orang yang menggibah kepadanya. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Orang menggibah kita harus kita alhamdulillah. Tuh. Ada orang menggibah kita, ya, karena kita hatinya lagi sehat, malah alhamdulillah ya Allah. Kenapa Pak? Masya Allah. Ternyata jadi menggugurkan dosa kita, bahkan menambah pahala kita. Siapa yang menggibah? Jadi ini rahimahullah, prinsip itu. Kalau kita dizolimi, tenang saja. Yang penting kita jangan menzolimi. Kalau kita digibah, tenang saja. Yang penting kita jangan menggibah. Kenapa? Kenapa orang yang menggibah kepada kita harus diberi hadiah? Tadi kebaikannya telah disampaikan kepada kita. Makanya dalam hadis, atadruna minal muflis, wahai para sahabat, tahukah kau orang yang bangkrut faidi? Kata para sahabat, qalu la nata'awala dirham. Mereka yang tidak punya dirham, mereka yang tidak punya harta. Apa kata Nabi? Bukan. Mereka yang datang dengan kebaikan, tapi mereka itu datang dengan keburukan, sehingga kebaikannya habis kena dengan keburukan yang dilakukan. Makanya kasih hadiah tadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, ternyata ada apa? Nih kebetulan saya punya rezeki. Terima kasih. Loh, kata dia, kan tadi saya menggibah karena saya dapat hadiah. Ini dia berpikir. Nah, kalau kondisi hati kita seperti itu, insya Allah hati damai tak. Orang caci maki, ada masalah, macet, adem aja. Subuh kesiangan misalkan, nggak usah tenang aja. Kan masih ada waktu ya sampai harus masuk, jalanin aja. Kalau memang kita pada kita sudah siap, kecuali bukan melarikan diri. Nah, ini hati yang sehat, hati yang bahagia, hati yang bisa menjalani kehidupan ini, selalu bersyukur dan selalu bersabar dalam menjalani kehidupan. Kata Nabi, syukur itu baik dan sabar itu pula baik. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini Allah merubah hati kita ya. Dari mungkin yang ada sakit-sakit sedikit, mudah-mudahan jadi sehat, amin. Yang sudah sehat, mudah-mudahan tambah sehat, sehingga hidup selalu nikmat, selalu bahagia apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Allah memberikan hati yang sehat kepada kita. Maka itu kata Nabi, laisal kinal almal walakinal kinal aqal. Orang kaya bukan orang yang kaya hartanya, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Pak, kalau saya tanya, mau kaya harta, mau kaya hati? Dua-duanya. Mending dua-duanya. Nah, biar dua-duanya, bagaimana dengan kekayaan itu kita bisa banyak berbuat kebaikan. Semakin bahagia hidup ini ketika banyak berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Saya kira ini yang bisa ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mulai jujur kepada diri sendiri, Pak. Kondisi kita di mana ini? Kalau merasa sakit, obati dengan Al-Quran.
baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan. Ya. Kalau ada masih iri-iri dikit, makanya kalau Jumatan khotib itu baca surat Al-Alaq. Sabisma rabbika ma'ada alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dialah yang menentukan, dia yang telah menentukan. Jangankan kita yang berbeda keturunan, yang satu keturunan dalam satu rumah, bapak punya anak 5, masing-masing rezekinya berbeda, ya Pak ya. Nah ini cara untuk menghindarkan diri kita dari sifat iri. Karena iri ini orang yang tidak bisa hidup bahagia. Ya, bimardariya. Mari masing-masing kita ini menjalani kadar kita, makom diri kita, ketetapan Allah, ridho kita menerimanya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang